Halo, selamat datang di Tahu Buku. Tahu Buku ini adalah sebuah channel yang saya inisiasikan bersama teman saya untuk membuat kamu tahu buku. Dan saya, Nanas, akan menjadi pemandu acara ini di segmen fiksi. Fiksi ini terdiri dari novel dan komik. Dan hari ini kita akan mereview komik Our Summer Holiday yang dikarang oleh Kaori Ozaki. Our Summer Holiday, kalau di Jepang ini dikarang tahun 2013. Tapi kalau kita lihat di Indonesianya sendiri ini cetakan 2015, dan kayaknya menurut keterangan ini adalah buku tahun 2000 cetakan pertama gitu loh. Cukup lama sekali untuk sebuah komik gitu. Saya sendiri dapat komik ini lewat online gitu loh, lewat temannya temen, lewat Instagram. Karena kalau mau nyari di Gramet atau toko-toko buku yang di rumah itu sudah nggak ada. Ini sudah langka, lumayan lah. Alhamdulillah lumayan dapat yang bagus. Seperti yang kamu lihat, cuma agak karena lama ya, karena koleksi lama ya, jadi kelihatan dadennya istilahnya sembret-sembret. Ya pokoknya itulah, kualitasnya nggak sebagus yang sekarang. Ini mau muncul lagi kopi. Naoto Notsuru adalah seorang anak SD yang hidup dengan kebohongan ayahnya. Ayahnya pernah berkata, kalau kamu menurut sama mama, nanti Tuhan akan melihat bahwa kamu anak yang baik, dan karena itulah nanti akan membawa kesembuhan pada papa. Ternyata papanya meninggal. Semenjak itulah Nanao hidup dengan kebohongan dan percaya bahwa Tuhan telah berbohong kepadanya. Sementara teman sekelasnya, Ryo Suzumura, juga hidup dalam kebohongan. Ayahnya bilang bahwa ia akan pergi ke Alaska mencari kepiting untuk keluarganya. Ternyata itu sebuah kebohongan. Mengapa orang dewasa itu berbohong? Komik ini, Our Summer Holiday, akan memberikan jawabannya. Our Summer Holiday ini dibuka dengan kepindahan Nanao Natsuru di SD barunya. Dari sini kita akan melihat bagaimana ia berinteraksi dengan teman-temannya, dengan ibunya, kecintaannya akan sepak bola, hingga ia bertemu dengan teman sekelasnya, Ryo Suzumura. Apakah kamu mengira cerita ini hanya berisi yang manis-manis, mengandung uwu? Merasakan bagaimana pertama kali jatuh cinta? Ya, benar. Tapi kurang tepat. Cerita ini lebih serius lagi ternyata. Dan cerita ini lebih ke menceritakan bagaimana kondisi keluarga, kondisi dari Ryo Suzumura, kawan kita yang ada di sini, yang sedang bergandengan dengan Nanao Natsuru di sampul ini. Kalau kamu mengira cerita ini manis, mengandung uwu, kita sudah ditipu sejak awal. Karena cerita itu nggak sesimpel background ini. Memang nggak salah sih kalau kita berekspektasi seperti itu, bahwa cerita ini mengandung hal-hal manis, hal-hal yang manis dari hubungan anak SD yang sedang jatuh cinta. Ternyata nggak gitu. Karena sampul ini memang menipu kita mentah-mentah gitu. Ternyata ini adalah cerita tentang perjuangan Ryo Suzumura, seorang gadis yang bertubuh tinggi, paling tinggi di antara teman-temannya ini, bertahan hidup. Nah, kita sekalian membahas dengan Ryo Suzumura ini siapa. Ryo Suzumura ini adalah teman SD sekelas Nanao Natsuru yang menyembunyikan identitasnya, keadaan keluarganya. Ryo Suzumura ini tinggal di rumah terlantar. Keadaannya benar-benar tidak terawat. Tidak ada orang tua, hanya tinggal bersama dengan adiknya. Dan adiknya ini
seharusnya bisa masuk SD, minimal kelas 2 atau kelas 1, tapi ternyata yang sekolah hanya dia. Ini kan menggambarkan betapa memprihatinkan kondisinya. Ia tak pernah menggunakan baju yang bagus seperti teman-temannya. Ia selalu memperhitungkan berapa pengeluaran yang ia belanjakan hari ini. Biasanya kan cewek kan identik dengan gampang belanja, uang boros, apa-apa dibeli. Sementara dia enggak, dia perhitungan sekali, dicatat dalam buku catatannya bahkan. Nah, dengan kondisi yang benar-benar kejepit ini, ia tak mau orang lain mengetahuinya, bahkan termasuk Nano Natsuru. Ia bilang kepada temannya itu, jangan sampai orang lain tahu dengan kondisi kita, karena ia punya alasan sendiri. Selain untuk melindungi keluarganya, yaitu ayahnya yang pergi ke Alaska untuk mencari kepiting, tapi itu ternyata bohong. Ia tidak mau kesan ayahnya itu rusak. Itu betapa sayangnya ia kepada ayahnya. Karena konsekuensi selain nama ayahnya jelek, kalau dia menceritakan kondisi yang sesungguhnya, bukan hanya cemooh dari tetangga saja yang ia dapatkan, tapi juga ia akan kehilangan rumah dan segalanya yang miliki, karena ia harus masuk ke dalam panti sosial. Sesingkat itu ceritanya. Seperti yang kita tahu, komik itu biasanya dibuat dengan banyak font. Contohnya seperti ini. Ini salah satu komik saya, salah satu koleksi saya. Ini nggak hanya satu font, tapi sampai 8 ini. Dan di Jepangnya sendiri kayaknya ini masih ongoing gitu, masih terus dibikin. Entah berapa font. Nah, sedangkan yang kita punya ini, Osamu Lady ini hanya satu font. Dan umumnya komik yang hanya memiliki satu font, atau kita menyebutnya sebagai one shot, itu memiliki konflik alur yang sangat padat, sehingga nggak enak banget dibaca. Sementara komik ini enak banget untuk dibaca. Kita bahkan berangan-angan bahwa cerita ini nyantai gitu loh, bisa lebih panjang lagi gitu loh. Karena penataan panelnya itu memang benar-benar longgar gitu loh, nggak padat gitu loh. Tidak banyak percakapan, kita banyak disuguhkan dengan gambar-gambar yang bagus, penuh dengan apa istilah pada negara hal yang manis lah intinya. Ini ceritanya kita, jadi enak banget kita menikmatinya, itu enak banget gitu loh, nggak tergesa-gesa dan mudah untuk dicerna. Nah itu, selain konflik yang dibangun secara perlahan sehingga kita enak untuk mengikutinya, panel yang lebar sehingga banyak ruang gambar yang tidak terkompres, dan gambar-gambar hasil gambaran mangaka yang bagus dan cantik-cantik. Cerita di sini Kaori Ozaki sebagai mangaka kita ini juga pas untuk memasukkan isu-isu berat seperti isu keluarga yang terlantar. Ini isu sosial yang sangat berat di masyarakat gitu. Bagaimana masyarakat hingga tidak tahu keadaan yang sedang dialami oleh Ryo Suzumura ini. Selain itu juga bagaimana Kaori Ozaki menggambarkan anak kecil yang menghadapi konflik yang mereka hadapi itu juga bagus. Menurut saya bagus. Cara mereka menanggapi, cara mereka berinteraksi dengan kawannya gitu loh. Saya kira sangat mewakilkan bagaimana anak kecil itu bertindak dalam mengambil keputusan. Hanya saja, kenapa di edisi Indonesia ini judulnya For Summer Holiday gitu. Ya bener sih memang. Bener, ini memang cerita tentang mereka berdua menghabiskan waktu liburan musim panas mereka. Bagaimana mereka tinggal bersama dalam satu rumah gitu. Karena Nanao kabur dari latihan sepak bola yang diadakan oleh sekolahannya karena tidak suka dengan pelatihnya. Ya memang benar itu, memang benar sekali itu. Tapi bukan itu. Tapi kita akan lebih ceritanya lebih bagus itu kalau kita judulnya itu pakai pakai edisi Jepangnya itu loh. Maksudku edisi Jepangnya kan artinya kan kebohongan Tuhan gitu loh, atau Tuhan berbohong. Di luar sana itu edisi Inggrisnya itu, bahasa Inggrisnya itu mengambil judul The Ghostly. Maksudnya apa sih The Ghostly? Ini intinya kebohongan Tuhan. Nah,
Kalau kita mencocokkan kebohongan Tuhan dengan cerita, itu menurut saya jauh lebih pas gitu loh. Alasannya karena ya itu tadi, cerita ini kan intinya kan selain mengangkat isu sosial, isu sosial keluarga yang ditelantarkan oleh seorang kepala keluarga, ini kan ceritanya juga tentang bagaimana orang dewasa melakukan kebohongan kepada anak kecil. Nah, saya kira itu jauh lebih tepat untuk cerita kita. Nah, itu saja dari saya. Saya Nanas. Ayo baca buku.